Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 10 multimedia. Berjumpa lagi dengan saya Pak Siswanto. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu sehat walafiat. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar pada pagi ini, mari kita berdoa dahulu. Baik, berdoa, silakan. Berdoa selesai. Gimana? Hari ini semuanya hadir ya? Alhamdulillah, semua lengkap. Oh ya, selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, selalu di rumah, dan jangan lupa selalu cuci tangan. Kita akan belajar tentang perawatan perangkat keras komputer. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar ya tentang bagaimana instalasi driver pada perangkat keras komputer. Nah, hari ini apa saja yang akan kita pelajari ya dari mapel perawatan perangkat keras komputer. Ya, yang pertama, apa saja alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk melakukan perawatan perangkat keras komputer. Yang kedua, apa saja yang harus dirawat dari sebuah komputer. Yang ketiga, apa yang sering terjadi atau apa yang perlu kita rawat dari perangkat keras komputer. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, apa saja? Yang pertama, Anda mampu menunjukkan jenis-jenis perawatan perangkat keras komputer. Yang kedua, Anda mampu menjelaskan jenis peralatan, ya, jenis peralatannya apa saja dalam melakukan perawatan komputer. Baik, untuk cakupan materi hari ini ada dua ya. Yang pertama, Anda bisa mengenali jenis-jenis peralatan, jadi alat-alatnya apa saja dalam melakukan perawatan komputer. Yang kedua, mengenal jenis perawatan, ya, perawatan apa saja yang ada pada perangkat keras Oke, dalam pertemuan hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih langkah-langkah perawatan pada komputer agar kita tahu cara membersihkan perangkat komputer itu yang benar bagaimana, dan kita juga bisa melakukan pencegahan ya pada komputer agar tidak cepat rusak. Nah, dalam kita melakukan perawatan bahkan untuk memperbaikan pada komputer ya, kita membutuhkan peralatan ya. Yang pertama, toolkit ya. Nanti akan kita jelaskan lebih detail metodenya bagaimana dalam perangkat melakukan perawatan PC dan melakukan pembersihan pada komponen-komponen. Nah, sekarang pertanyaan untuk kalian. Apa yang Anda ketahui tentang perawatan perangkat keras komputer? Mungkin kalian pernah mengalami kejadian atau punya pertanyaan-pertanyaan atau pernah ditanya seperti misalnya, kok tiba-tiba komputer saya lambat, tiba-tiba komputer saya itu panas, kok tiba-tiba mati, terus ada tombol keyboard saya tidak berfungsi, atau mouse saya waktu diklik terasa keras, atau ada bintik-bintik hitam pada layar monitor, dan banyak masalah yang lain gitu ya, atau permasalahan yang lain. Apakah Anda pernah mengalaminya? Baik, supaya kalian semua bisa memahami ya materinya, mari kita bahas. Baik, perhatikan. Lakukan perawatan perangkat keras komputer ya. Jadi di sini akan menjelaskan langkah-langkah perawatan komputer. Tujuannya, setelah mempelajari kegiatan belajar ini, ya, siswa diharapkan mampu mempersiapkan bahan dan alat yang digunakan untuk melakukan perawatan pada perangkat keras komputer. Kotorannya ya. Nah, untuk membersihkannya, kita ada beberapa alat dan bahan yang begitu sederhana. Antara lain yaitu yang pertama, penyedot debu ya. Pada ujung penyedot debu mini ya dilengkapi dengan sikat dengan ukuran yang beragam. Dimaksudkan untuk menyesuaikan luas sempitnya sudut pada komponen. Alat selanjutnya ya,
kain kering atau tisu ya. Kotoran cair sangat berbahaya, betul kan ya. Selanjutnya yaitu kuas. Nah, kayak untuk membersihkan debu-debu yang menutup yang ada di casing ya, bagian dalam atau bagian luar, ataupun hampir seluruh bagian dalam casing itu kita bisa bersihkan pakai kuas ini. Oke, selanjutnya disk cleaner. Tahu ya, disk cleaner ini digunakan untuk membersihkan head dari disk drive dari pengaruh debu. Jadi selanjutnya adalah CD cleaner atau DVD cleaner. Nah, ini sampai hari ini masih dipakai ya. Jadi media penyimpanan berbentuk DVD ini memang perlu kita rawat. Baik, selanjutnya apalagi obeng ya. Obeng. Nah, perlu diketahui obeng itu ada dua jenisnya. Ada obeng main, ada obeng plus, digunakan untuk membuka baut ya. Jadi di casing itu pasti ada baut untuk mengunci casing agar tidak mudah dibuka. Nah, itu kita pakai obeng plus biasanya. Nah, bagian dalam itu ada namanya casing. Nah, casing, hard disk, juga power supply, semua itu dipasang pada casing yang dikunci dengan baut. Nah, kalau kita mau lepas, kita pasti pakai obeng ini. Habis itu tang. Nah, ini ada tang, namanya tang cucuk, atau ada lagi tang kombinasi. Nah, ini kita pakai untuk apa? Untuk memegang kepala skrup. Oke ya. Jadi metode untuk perawatan PC itu ada yang aktif dan yang kedua adalah pasif, gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan tugas kelompok ya. Jadi nanti Anda akan berdiskusi dengan kelompok masing-masing, di mana tugas kelompoknya adalah bagaimana cara membersihkan komponen dalam casing, gitu ya. Jadi silakan berdiskusi dengan teman satu kelompok. Jadi apa saja yang digunakan ya, alat apa saja yang digunakan untuk melakukan perawatan komputer. Dan selanjutnya bagaimana cara melakukan perawatan komputer. Dan selanjutnya bagaimana melakukan perawatan komponen-komponen pada casing atau pada personal komputer yang ada di dalam tersebut. Oke, sekarang kita sampai kesimpulan. Mungkin siapa dari anak kelas 10 ini yang bisa menarik kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, tepat sekali ya. Dengan kita melakukan perawatan PC secara rutin dan berkala, akan mendapatkan performa komputer kita menjadi berjalan sangat baik. Misalnya yang tadinya lambat bisa menjadi cepat, yang tadinya panas sekarang menjadi tidak panas, yang tadi keyboardnya itu keras menjadi sekarang enak. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang diberikan. Baik, untuk tugas silahkan dicatat ya. Bagaimana atau jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan perawatan perangkat keras. Yang kedua, sebutkan bahan yang digunakan untuk membersihkan kotoran pada komputer. Untuk selanjutnya, tugas bisa dikumpulkan melalui Google Classroom, juga WA Group yang sudah saya siapkan pada link di bawah. Baik, materi selanjutnya adalah selanjutnya kita akan belajar ya di materi berikutnya, mempelajari tentang perawatan pada komponen-komponen PC yang lebih dalam, misalnya pada memori, pada prosesor gitu ya, pada motherboard. Baik, terima kasih. Materi untuk hari ini bisa kita akhiri. Sebelum berakhir, mari kita berdoa. Ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum saya tutup, ingat selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.